Pernah dengar soal Nyepi? Ini tuh salah satu perayaan paling unik di seluruh dunia loh. Hari Raya Heningnya umat Hindu di Bali. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau dunia ini hening total selama 24 jam? Nggak ada suara mobil, nggak ada notif HP, nggak ada aktivitas sama sekali. Sunyi senyap. Nah, ini bukan cuma hayalan loh. Ini inti dari perayaan Nyepi. Oke, jadi kita akan mulai dari mana sih Nyepi ini berasal, terus kita lihat ritual-ritual penyuciannya yang keren banget, lalu masuk ke inti keheningannya, dan terakhir kita lihat gimana semua ini jadi simbol kelahiran kembali di tahun yang baru. Nah, untuk ngerti kenapa harus ada keheningan, kita justru harus mundur sedikit dan melihat konflik yang jadi cikal bakalnya. Percaya nggak, kisah Nyepi itu nggak dimulai dari ketenangan, tapi justru dari kekacauan. Jadi, akarnya itu ada di India kuno. Dulu, di sana tuh penuh banget sama konflik antar suku. Nah, titik baliknya itu ada di tahun 78 Masehi. Ada seorang raja bernama Kaniska I. Dia nggak cuma menang perang, tapi dia berhasil menyatukan suku-suku yang tadinya musuhan. Keren kan? Nah, untuk merayakan era baru yang damai ini, dia menetapkan hari kemenangannya itu sebagai awal kalender Saka. Dari sinilah tradisi ini menyebar sampai ke Nusantara. Dan di Bali, tradisi ini berkembang jadi perayaan yang super unik seperti yang kita tahu sekarang. Jadi, intinya Nyepi itu apa sih? Keheningan. Tapi bukan sekedar sunyi ya. Keheningan di sini tuh jadi semacam alat untuk pembaruan spiritual yang mendalam banget. Ini adalah hari khusus buat merenung, mengendalikan diri, dan bersih-bersih jiwa buat menyambut tahun yang baru. Tapi, tunggu dulu. Sebelum semuanya jadi hening, ada proses pembersihan besar-besaran. Dan ini bukan bersih-bersih biasa loh. Prosesnya itu lewat ritual komunitas yang luar biasa megah dan penuh warna. Oke, ada dua ritual penyucian utama nih yang jadi persiapan sebelum hening total. Yang pertama namanya melasti. Ini semacam prosesi penyucian ke sumber air kayak laut atau danau. Terus yang kedua, ada tawur kesanga. Ini upacara untuk menyeimbangkan alam semesta. Melasti ini itu lebih dari sekedar prosesi. Ini semacam perjalanan suci yang simbolis. Tujuannya, kalau kita lihat di naskah kuno Lontar Sundarigama, adalah untuk menghanyutkan semua hal-hal kotor dari dunia dan memohon tirta amerta atau air suci kehidupan dari lautan. Nah, ini nih yang keren banget filosofinya. Upacara tawur kesanga itu tujuannya untuk menyelaraskan buana alit, yaitu dunia kecil dalam diri kita, pikiran dan emosi kita, dengan buana agung, yaitu alam semesta yang maha luas. Jadi ini upaya untuk menciptakan harmoni antara diri kita dengan seluruh alam raya. Keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Oke, sekarang kita masuk ke puncaknya. Bagian di mana fokusnya bergeser total dari dunia luar ke dunia di dalam diri kita. Inilah inti dari Nyepi. Selama 24 jam penuh, ada yang namanya catur brata penyepian. Ini bukan sekedar aturan kaku ya, tapi lebih ke 4 pedoman utama untuk mencapai keheningan yang total, baik secara fisik maupun batin. Yang pertama, amati geni. Artinya nggak boleh ada api atau cahaya. Tapi ini dalam banget maknanya. Ini simbol buat memadamkan api di dalam diri kita. Api apa? Ya kayak amarah, serakah, dan keinginan-keinginan egois lainnya. Jadi api di luar mati, biar api di dalam diri juga padam. Yang kedua, amati karya. Artinya, nggak boleh bekerja secara fisik. Jadi kita libur dari semua kerjaan duniawi, biar bisa fokus ke pekerjaan yang jauh lebih berat. Introspeksi diri. Ini waktunya buat kita lihat lagi ke belakang, merenungkan apa aja yang udah kita lakuin setahun ini, yang baik maupun yang buruk. Ketiga, amati lelanguan. Artinya, nggak ada hiburan sama sekali. Jadi, nggak ada TV, nggak ada musik, nggak ada pesta-pesta. Tujuannya apa? Biar pikiran kita tenang. Ini kayak konsep digital detox zaman sekarang ya, tapi tujuannya jauh lebih dalam, yaitu untuk mengendalikan keinginan dan lebih terhubung sama diri sendiri. Dan yang terakhir, ayamati lelungan, artinya nggak boleh bepergian, wajib tinggal di satu tempat. Larangan ini seolah-olah mengunci kita secara fisik, biar kita nggak bisa lari kemana-mana. Jadi, kita benar-benar dipaksa untuk diam dan berhadapan langsung dengan diri sendiri, tanpa ada pelarian. Nah, terus gimana setelah 24 jam hening itu selesai, apa yang terjadi? Disinilah tahun baru yang sesungguhnya dimulai. Hari setelah Nyepi itu namanya Ngembak Geni.
Artinya, secara harfiah itu menyalakan kembali api. Di hari ini, semua aktivitas kembali normal, tapi dengan semangat dan kejernihan yang baru. Api dinyalakan lagi sebagai simbol awal yang baru, lembaran yang baru. Dan yang paling penting nih, setelah proses bersih-bersih diri secara batin selesai pas nyepi, langsung dilanjutkan dengan bersih-bersih hubungan sosial lewat tradisi Dharma Santi. Jadi setelah diri kita suci, fokusnya langsung beralih ke memperbaiki hubungan sama orang lain, saling mengunjungi, dan yang paling utama, saling memaafkan. Jadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian nyepi ini apa? Sebenarnya, ini adalah cara untuk meletakkan fondasi yang kuat buat ngejalanin tahun yang baru. 1 tahun ke depan yang harapannya bisa dijalani dengan 3 panduan utama. Satyam atau kebenaran, Siwam atau kesucian, dan Sundaram atau keharmonisan. Nyepi ini benar-benar ngasih kita perspektif yang kuat ya. Di tengah dunia yang super berisik dan gak pernah berhenti ini, mungkin kita semua butuh nyepi versi kita sendiri. Sebuah momen hening untuk berhenti sejenak, merenung, bersih-bersih diri, dan memulai lagi dari awal. Pertanyaannya, kalau Anda punya 1 hari hening, kira-kira apa yang akan Anda temukan dalam diri Anda?